Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 1 Februari 2022 dalam Pekan Biasa keempat tahun C. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Joshua Benedictus, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 18 ayat 9 sampai 10, 14b, 24 sampai 25a, 30 dan ayat 31b sampai 33. Dilanjutkan dengan bab 19 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu, Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat, di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepala Absalom pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu, Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom, orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, ah anakku Absalom. Sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom, anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah
jawablah aku. Sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Sendengkanlah telinga-Mu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sendengkanlah telinga-Mu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sendengkanlah telinga-Mu, ya Tuhan, dan jawablah aku. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu,
Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar, sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan lelah datang pada Tuhan. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menceritakan bagaimana orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus untuk mendapatkan mujizat darinya. Banyak orang ingin mendapatkan pertolongannya, termasuk perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Walau sudah berobat, namun tidak kunjung mendapatkan kesembuhan. Tapi imannya, keyakinannya akan kehebatan Tuhan Yesus Sang Penyembuh membuat ia menjamah jubah Yesus, hanya menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan sang perempuan itu pun bukan hanya disembuhkan, tapi memperoleh keselamatan yang datang darinya. Jangan takut, percaya saja. Demikianlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan pada Yairus. Dan kepercayaan inilah yang membuat Yairus mendapati anaknya kembali hidup. Walaupun orang-orang lain menertawakan perkataan Yesus, tapi Yairus tidak terbawa arus dan tetap percaya pada kuasa Tuhan Yesus.
dan mujizat pun terjadi. Kisah ini mengingatkan saya pada seorang kenalan yang bertahun-tahun mengalami sakit. Ada tumor di dekat syaraf otaknya. Dilema pun dialaminya ketika harus memutuskan apakah harus dioperasi atau tidak. Jika dioperasi, dia akan hidup tanpa ingatan. Dan ia memutuskan untuk tidak dioperasi agar tetap dapat melayani orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan sambil terus berdoa dan berharap Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan ia berjuang menahan rasa sakitnya. Saudaraku yang terkasih, mujizat itu akhirnya datang juga untuknya. Ia dinyatakan sembuh. Tuhan mengasihi orang yang percaya padanya. Walaupun sudah tahunan menderita sakit yang berat, ia tidak lelah datang pada Tuhan, berdoa, dan akhirnya imannya menyentuh hati Tuhan, dan penyakit yang dideritanya pun hilang. Ingatannya pun masih sangat bagus, dan ia masih menjadi dokter kesayangan pasiennya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kadang kita mengabaikan perkataan Tuhan Yesus untuk jangan takut dan percaya padanya. Kekhawatiran dan ketakutan itu begitu lekat, sehingga kita berusaha melakukan segala cara demi menyelesaikan permasalahan hidup ini. Namun lupa untuk melibatkan Tuhan Yesus dan hanya percaya pada teknologi. Ingatlah, kemajuan teknologi itu ada karena campur tangan Tuhan. Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk selalu berseru pada Tuhan, berdoa padanya agar Tuhan mendengarkan jeritan permintaan tolong dan menolong kita. Sudahkah kita mencari Tuhan dan berdoa seperti Daud agar Tuhan memelihara, mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan kita? Sudahkah kita percaya bahwa dengan doa-doa yang kita panjatkan akan membuat Tuhan menjamah kita? Saudaraku, janganlah merasa lelah untuk mendatangi Tuhan Yesus atau bosan untuk berteriak padanya ketika Tuhan tak kunjung mendengarkan doa-doa kita. Apalagi kalau kita termakan keluhan orang-orang yang tidak percaya sehingga kita pun meninggalkan iman kita padanya. Mari kita bersama-sama mencari dan menjamah Dia Sang Pemberi Hidup, Sang Penyelamat. Seperti saat ini, sudah 2 tahun dunia dilanda pandemi COVID. Dan akhir-akhir ini, kita diguncang lagi oleh berita bahwa virus corona kembali menghantui masyarakat. Dan angka statistik yang terpapar virus makin meningkat setiap harinya. Semua orang menjerit, kapankah hal ini berakhir? Kenapa pandemi ini terus-menerus tak kunjung usai dan virus pun makin bertambah variasinya? Tapi hari ini kita diingatkan untuk berusaha mencari Tuhan dan mohon padanya. Mari kita ke rumah Tuhan, ke gereja, dan bersama-sama berseru padanya agar Ia mendengarkan permohonan kita. Seperti Daud yang selalu berseru pada Tuhan. Mari kita memohon untuk kesehatan dan keselamatan bersama, terutama yang membutuhkan uluran tangan kasih-Nya. Percayalah bahwa kita akan mendapatkan kabar baik, mendapat keselamatan yang datang daripadanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan Ia pasti mempunyai rencana yang terbaik untuk kita semua di tengah kesulitan yang dihadapi. Percayalah bahwa jamahan tangan Tuhan akan datang dan membuat pandemi ini akan cepat berakhir dan kita akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudaraku, janganlah lelah untuk datang dan berharap padanya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang Penyelamat, mohon kasih dan rahmat-Mu agar kami senantiasa mempunyai iman yang besar, yang selalu percaya bahwa Engkaulah yang memberi kami keselamatan. Ingatkanlah kami selalu untuk bersandar hanya padamu. Jangan biarkan kami terlena oleh kenyamanan duniawi ataupun kekhawatiran dunia yang berlebihan, yang membuat kami lelah datang padamu dan meninggalkan Engkau. Mohon agar Tuhan menjamah kami pribadi demi pribadi, memberikan kesehatan dan keselamatan, agar kami dimampukan untuk selalu mewartakan sabda kasih-Mu dalam perjalanan hidup ini. Semua ini kami panjatkan demi Kristus yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.